Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayyuhal ahibba. Turki bukan hanya sesuatu yang kita pandang sebagai tempat wisata, tetapi Turki adalah bagian sebuah perjalanan dari sejarah panjang manusia yang berada di sini, terutama adalah masa Ottoman atau orang nyebut dengan Utsmaniyah. Utsmaniyah diambil dari nama seorang khalifah atau orang nyebutnya dengan sultan, ya, sebagai pendiri dari Utsman. Ayuhal ahibba, perjalanan kita kali ini adalah menuju Pamukkale. Kita lihat sisi lain dari berbagai sisi yang di Pamukkale biasanya orang melihat Cunda Island, kemudian museum Taksiarhis yang sebelumnya adalah gereja. Dan juga ada di puncak dari Cunda Island itu Sefin, sebuah perpustakaan kuno yang cantik luar biasa. Nanti kita akan saksikan. Maka perjalanan ke Pamukkale seperti pertualangan yang memukau melalui keajaiban alam dan warisan budaya yang sangat luar biasa. Mari kita menelusuri perjalanan ini meliputi Cunda Island, kemudian setelah itu akan kita temukan gereja yang nanti berubah menjadi masjid sekitar 1 tahun 2 tahun. Kemudian terakhir kita akan memasuki ruang-ruang perpustakaan yang ada di puncak Sefin Niken kitab Liki. Perjalanan ini sebuah destinasi terkenal dengan formasi geologi yang unik dan air terjun kalsium yang menakjubkan. Kita tidak memasuki itu semua. Saat kita memasuki kawasan Pamukkale, kita disambut oleh pemandangan menakjubkan. Kita berada di pinggir pantai, kita memasuki Pamukkale. Lihat sampan-sampan yang indah dengan langit yang biru berpadu dengan laut yang juga biru. Kita akan memasuki gereja Taksiarhis. Ini gereja yang beberapa tahun berubah menjadi masjid, kemudian sekarang menjadi museum. Kita perhatikan kalau kita baca di papan sejarah ini yang berada di dalam museum, maka kita mendapatkan bahwa tempat ini adalah sebuah gereja yang dibangun oleh komunitas Ortodok Yunani di Pulau Cunda, orang nyebutnya Alibe, pada tahun 1873. Dulunya adalah gereja Anaket. Beberapa tahun kebanyakan penghuni Pulau Cunda adalah orang-orang Yunani yang berjumlah sekitar 8.000 sampai 10.000. Kemudian gereja ini dikaitkan dengan Taksiarhis sehingga menjadi nama tadi, nama museum, kemudian sebelumnya menjadi nama gereja, yaitu artinya malaikat penjaga Jibril dan Mikail. Sebagaimana gereja pada umumnya, maka kita perhatikan bentuk persegi panjang, berbentuk basilika berkubah tunggal dengan gaya arsitektur new klasik, ya, yang kita lihat di situ, yang banyak digunakan pada masanya. 1 dari 2 menara lonceng tetap berdiri, isinya sudah dipenuhi dengan berbagai barang-barang kuno, sehingga saya kurang tertarik sebenarnya melihat lebih jauh barang-barang yang masih sangat terawat di sini. Maka saya mencari informasi lebih jauh tentang berubahnya gereja menjadi masjid ini. Apakah benar pernah menjadi masjid? Karena saya tidak menemukan tanda-tanda di sini. Ada kaligrafi seperti di beberapa masjid lainnya yang ada di Turki, yang di situ ada lafaz Allah dan ada salib dan yang lainnya. Saya tidak menemukan dan saya cari di ruang-ruang nihil. Karena selain yang saya tidak bisa bahas Turki juga secara keseluruhan, juga saya beberapa jam di Pulau Cunda ini, tidak terlalu banyak
itu pun saya menilik satu gereja ortodok Yunani yang sudah berubah fungsi. Ternyata benar, sekitar dalam sejarah di dinding itu tertulis pada tahun 1927 sampai 1928 bangunan gereja Taksiarchis diganti menjadi masjid tanpa menara. Sementara ikonastisnya dibongkar dan penggambarannya dicat ulang. Bangunan yang rusak akibat gempa, ini pernah gempa tahun 1944 itu terbengkalai, berubah dari gereja ke masjid, dan sampai hari ini sudah tidak menjadi gereja atau masjid lagi, tetapi berubah menjadi museum, dan di dalamnya kita lihat tadi berisi dengan berbagai barang-barang dari masa Yunani, masa Romawi, masa Ottoman, dan beberapa masa setelahnya. Setelah dari Ayvalik kita menuju perpustakaan yang ada di puncak di puncak Cunda ini, di puncak Cunda Island, atau orang nyebutnya Pulau Cunda. Ya, kita akan melihat betapa perpustakaan yang namanya Seven Negit Ken, kitab Ligi ini di Ayvalik ini seperti aus pengetahuan dan inspirasi di tengah kota yang tenang. Dengan arsitektur modern yang menggabungkan kenyamanan, keindahan, perpustakaan ini menjadi tempat di mana seseorang dapat merasakan kebahagiaan, kegembiraan. Tapi sayang saya tidak boleh mengambil beberapa informasi yang ada di dalamnya. Tapi saya perhatikan banyak dipenuhi dengan buku-buku klasik. Dan yang menarik di dinding itu ada tokoh Kristen. Kemudian di sebelah kanan kiri itu ada lafal Allah, ada Muhammad, ada Umar, ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali, dan di beberapa masjid juga ada Hasan dan Husain. Perpustakaan Ayvalik kalau kita perhatikan itu seperti bangunan kuno, dan memang ini bangunan kuno, atau juga pernah mungkin menjadi gereja, saya juga tidak terlalu tahu ini. Dan yang menarik, perjalanan menuju perpustakaan itu seperti melewati masa-masa lalu, dan tidak ada yang berubah bangunan-bangunannya. Ini menariknya, mempertahankan warisan masa lalu. Kita terus menapaki, menanjak ke atas. Harus kuat. Bagi orang yang tidak kuat, maka mendingan tidak ikut naik ke Cunda. Di bawah saja, di parkiran. Kita memasuki puncak. Ini kita melihat gereja ortodok yang sudah runtuh. Itu pas berada di mana? Dekat pantai. Kita perhatikan. Ini dulu gereja besar, tetapi sudah runtuh, ya tinggal separuh dan tinggal hanya puing-puing saja. Di dekatnya ada pantai yang cukup biru. Kalau dilihat dari bawah sangat menarik, dengan rumah-rumah penduduk, dan rata-rata rumah-rumah penduduk di sini dulu di Ayvalik ini dihuni oleh orang-orang Yunani. Nah, ini kita lihat dari bawah perpustakaan itu gereja. Ini di sekitar perpustakaan yang berada di atas. Nanti kita masuki perpustakaan, walau saya tidak mampu mengambil banyak hal di dalamnya, tidak bisa memotret dan tidak diperbolehkan untuk memotret. Kita lihat ini yang ada baling-balingnya, sangat indah dilihat dari bawah. Perpustakaan
untuk menemani orang-orang yang jenuh dengan kehidupannya, sehingga dia dapat menikmati kalimat-kalimat dan kata-kata di tempat ini. Dan dipenuhi turis, mohon maaf kalau ada gambar-gambar yang tidak berkenan, karena di sini dari seluruh mancanegara hadir menikmati keindahan perpustakaan. Ini ruang masuk perpustakaan. Nikmat sekali kita sambil melihat indahnya lautan, sambil menikmati juga kopi, dan tentunya menikmati buku yang boleh untuk dipinjam. Nanti bisa kita perhatikan eksteriornya yang menarik dengan taman yang indah, memberikan kesan ramah ya dengan menyambut pengunjung. Maka memasuki perpustakaan disambut suasana tenang, damai, ruang baca yang nyaman dan penuh cahaya, mengundang seseorang untuk mengeksplorasi dunia pengetahuan yang terbentang di depan mata. Rak-rak itu di situ sangat rapi sekali. Entah rapi kurang dibaca atau apa, saya juga tahu. Tapi bagi yang paham bahasa Turki, kemudian berbahasa lainnya, dapat menikmati perpustakaan ini. Mudah-mudahan informasi yang cukup singkat ini memberikan pengetahuan lebih kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.